Selamat siang Bapak Rudi Sutomo, selamat siang juga teman-teman sekalian. Kali ini kami dari kelompok 5 IS Project Management akan menjelaskan mengenai proyek kami yaitu Open Sky. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Gifri Wandi, sebagai Project Manager. Selanjutnya, saya Steven sebagai System Assurance dan juga System Analis. Selanjutnya, saya Jason Octavian sebagai Sistem Analis dan juga Programmer. Selanjutnya, saya Ruben Ryan Peters sebagai Project Plan Cost Planner. Dan yang terakhir, saya Brian sebagai Programmer dan Risk Management Plan. Oke, sebelum masuk ke presentasi, kami akan menjelaskan mengapa kami memilih nama Open Sky. Jadi Open Sky sendiri merupakan langit terbuka di mana nama ini kami pilih karena kami menyediakan berbagai jasa layanan dan juga course yang bisa digunakan oleh para customer. Selain itu juga Open Sky itu merupakan perusahaan jasa fotografi dan videografi profesional yang telah berdiri sejak 2017 yang awalnya berfokus pada foto, namun seiring berkembangnya waktu, Open Sky ini mulai merambah ke course dan juga package yang lumayan banyak dan dapat diakses, namun karena perkembangan zaman dan dirasa kurang efektif melalui penggunaan booking secara langsung melalui chat, maka direncanakan pembuatan website Open Sky. Selanjutnya akan di-share screen presentasi dari kami. Bagian pertama dari Project Management Plan merupakan Scope Management Plan, di mana di sini kita langsung bisa melihat bagian atas dari Scope Management Plan yang terdiri dari Project Title, ada Leader atau Project Manager, dan juga ada sponsor, di mana di sini sponsornya adalah dosen kita, Bapak Rudi Sutomo, ada Project Number, ada Date Prepared, sama perkiraan berapa lama proyek ini akan berlangsung. Selanjutnya di sini ada tim member kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Gifri Wandi, sebagai Project Manager. Kemudian ada Steven selaku System Analyst dan System Assurance. Kemudian bisa langsung di next slide akan menunjukkan anggota lain dari kelompok kami, itu ada Jason Octavian sebagai System Analyst dan Programmer dengan kerja yang dilakukan ada di sebelah kanan. Kemudian juga ada Brian sebagai Programmer dan juga UX Expert dengan pekerjaan yang bisa dibaca sendiri di bagian kanan. Oke, terakhir di sini ada Ruben Ryan Peters sebagai System Design dengan job desk atau pekerjaan yang ada di sebelah kanan. Di sini juga terdapat purpose dari proyek kita sendiri, yaitu membuat website untuk melakukan proses pemesanan jasa dan pendaftaran kelas secara online, mempermudah pemesanan bagi pelanggan Open Sky, mengurangi miskomunikasi atau kesalahan pada saat melakukan pemesanan jasa dan pendaftaran kelas saat melakukan pencatatan penggunaan kelas. Kemudian terakhir adalah memudahkan customer untuk melihat portofolio dan informasi dari Open Sky. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya dari Project Management Plan, yaitu Requirement Management Plan. Requirement Management Plan sendiri terbagi menjadi how requirement activities will be planned, tracked, and reported, dan juga configuration management. Selanjutnya, slide kedua itu ada juga tabel yang bisa dilihat seperti slide di depan ini, ada requirement beserta priority levelnya, di mana di sini requirement-nya terdapat register, login, setting, akun, package, course, pemesanan, pembayaran, review, kontak, dan priority levelnya bisa dilihat di sebelah kanan. Oke, selanjutnya penjelasan dari priority level bisa kalian langsung lihat juga di bagian slide ini. Terdapat 3 priority level, itu high, medium, dan juga low. Oke, bagian terakhir dari Requirements Management Plan yaitu ada Product Matrix dan juga Requirement Traceability Matrix yang akan dijelaskan oleh teman saya, Jason. Baik, berikutnya adalah Requirement Traceability Matrix atau RTM. Jadi di sini kita bisa melihat RTM dari Open Sky
pada ID pertama merupakan lebih mengarah ke pembukaan dalam melakukan proyeknya. Lalu ID kedua 1,2 ini kita melakukan develop project plan, management plan, create issue log dengan tujuan yang memastikan agar user lebih nyaman. Lalu berikutnya, pada tahap berikutnya, pada ID 1,3 ada sketch, design implementation, develop software prototype, review prototype, debugging, dan juga beta test. Di sini kita bisa lihat pada bagian sini, tujuannya adalah mendapatkan feedback dari customer mengenai interface dari website OpenSky. Lalu di develop software prototype sendiri, kita sudah mulai menerapkan coding untuk sistem. Dan pada ketiga tahap ini dilakukannya beta test atau review-review, di mana tujuannya agar memastikan sistem sendiri bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi tanpa adanya bug-bug lain. Lalu yang terakhir adalah tahap dokumentasi atau documentation, di mana tujuannya untuk sebagai pegangan apabila sistem yang telah kami rancang mengalami kegagalan. Dan pada ID terakhir atau 1,4 terdapat project closure, key performance indicator, dan finish project, di mana tujuannya user sendiri sudah dapat mengakses website yang telah kami buat dengan lancar tanpa adanya kendala ataupun bug. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan schedule management plan dari rancang bangun website OpenSky, di mana kita menggunakan schedule management plan, yaitu Project Libre sebagai salah satu software yang kami gunakan. Di mana schedule management plan merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menetapkan jadwal, serta pembagian tugas dan juga tenggat waktu, agar proyek yang kita lakukan itu tidak mengalami delay pada saat pengerjaannya. Bisa kita lihat di sini proses dari rancang bangun website OpenSky terdiri dari inisiasi, kemudian ada juga planning, kemudian ada desain, kemudian ada analisis, coding, testing, kemudian di sebelah kanan kita bisa lihat tentang waktu yang diperkirakan akan digunakan dalam proses pembuatan website sampai bagian testing. Kemudian kita akan lanjutkan setelah testing, dimana setelah testing masih terdapat beberapa bagian lagi, yaitu ada maintenance yang terdiri dari repair, maintenance, error, debugging, documentation, kemudian ada control, dan juga ada closing. Closing sendiri terdiri dari project closure, key performance indicator, dan juga presentation. Lalu kita bisa lihat juga di sebelah kanan terdapat jadwal dimulai dari maintenance, control, sampai juga closing yang akan berakhir pada perkiraan tanggal 27 bulan 5. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam cost management plan yang ada pada website kami. Di awal-awal dapat terlihat bahwa terdapat inisiasi sini, di mana hal tersebut menghasilkan berupa 3 subsistem yang terdapat pada perusahaan kami atau website kami, yaitu develop project charter, making assumption log, dan create user requirement. Selanjutnya, pada planning, hal terdapat 2 sub-subject, yaitu develop project management dan juga create issue log. Selanjutnya design, terdapat 3 subject, analisis yang memiliki 2 subject, kemudian coding, selanjutnya pada testing, kemudian maintenance yang memiliki 3 subject, selanjutnya control, dan juga closing. Baik, maka dengan data-data tersebut dapat menghasilkan sebuah tabel yang memberitahu perusahaan kami atau website kami harga dan jumlah yang terdapat pada cost management OpenSky. Dapat dilihat bahwa sebelah kiri ini seharga 12.879.227
yaitu harga di mana harga awal tersebut belum diperkalikan atau ditambah dengan jumlah yang berada pada sisi kanannya tabel. Sehingga saat sudah ditambahkan, maka total di sebelah kanan tersebut saat diakumulasikan terdapat sebanyak 23.867.120. Baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah cost management plan, kali ini kita akan masuk ke quality management plan, di mana ini terdiri dari check sheet. Check sheet sendiri merupakan cara kita mengetahui ada defect apa yang terjadi pada website kita, karena kita akan membuat website selama kurun waktu kurang lebih selama 1 minggu. Dan pada check sheet ini bisa dilihat di bagian bawah ada defect dan juga date, di mana defect ini ada ketidakpuasannya yang berjumlah 2, yaitu ada pada ketidakpuasan pelanggan atau bad service review, yang satu lagi itu ada website atau server yang down. Kemudian di bagian date, di sini ada hari-harinya. Kemudian di sebelah kanan itu terdapat total, di mana total ini merupakan total dari kedua defect ini, di mana defect pertama ketidakpuasan bisa dilihat ada slide yang saya tampilkan dengan jumlah 14. Dan pada website server down ini juga ada. Dan memiliki jumlah 7. Dan yang paling bawah ini merupakan grand total dari keseluruhan, di mana grand total dari keseluruhan berjumlah 21. Selanjutnya kita akan beralih ke cause and effect diagram. Cause and effect diagram ini digunakan untuk mengetahui penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari cause-cause yang ada. Di sini kita membagi cause-nya menjadi beberapa. Yang pertama itu ada equipment, yang kedua itu ada method, yang ketiga itu ada customer, kemudian ada environment, dan juga trainer. Di mana bisa kita lihat pada gambar equipment ini memiliki 2, yaitu ada kerusakan equipment dan jumlah equipment yang kurang. Kemudian di bagian customer ada juga 2. Kemudian di bagian method terdapat 2 juga, mengenai verifikasi dan customer service. Kemudian di bagian environment terdapat 2. Ini mengenai technical, yaitu server down dan juga website error. Terakhir itu ada di bagian trainer yang terdapat 3 penyebab. Di mana semua cause yang ini yang ada di sebelah kiri akan berujung kepada sebuah efek, yaitu bad service review. Selanjutnya adalah flowchart activity dari setiap user. Jadi di dalam slide ini terdapat 2 aktivitas dari pengguna, yaitu user course dan juga user service. Di kiri terdapat user course, di mana pengguna pertama-tama bisa langsung login, lalu bisa, kalau jika belum memiliki account, bisa sign up. Lalu ketika pengguna sudah login, maka pengguna bisa memilih ataupun pengguna ditentukan dulu terlebih dahulu sudah order atau sudah melakukan pemesanan atau belum. Jika belum, maka akan dilakukan proses keempat proses ini. Lalu ketika pengguna sudah melakukan pemesanan, maka akan dibagi menjadi 2, yaitu offline dan juga online. Dimana kalau offline itu pengguna nanti bisa langsung saja mengunjungi OpenSky, sedangkan kalau online itu pengguna bisa mengakses website dari OpenSky dan juga menghadiri kelas Zoom. Sedangkan ketika pengguna memilih penyewaan jasa, maka pengguna pertama-tama sama seperti yang di sebelah kiri, yaitu course, pengguna bisa login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, bisa langsung sign in. Lalu ketika sudah sign in, maka pengguna akan dibagi lagi menjadi 2 ketika pengguna sudah melakukan order dan juga belum. Ketika belum melakukan order, maka pengguna bisa melakukan 5 proses ini terlebih dahulu. Lalu ketika pengguna sudah melakukan pemesanan, maka pengguna hanya tinggal menunggu
tim service atau tim jasa dari OpenSky yang akan mengikuti pemesanan. Lalu pengguna tinggal menunggu dan juga menerima hasil dari penyewaan jasa yang dilakukan. Selanjutnya, terdapat dua flowchart activity untuk admin dan juga trainer service. Jadi di sini pertama-tama untuk bagian yang admin, pertama-tama admin akan menerima data user, di mana admin juga akan bertugas dan bertanggung jawab dalam menyimpan data user. Lalu di sini ketika user sudah melakukan pemesanan, maka tugas admin itu melakukan verifikasi pembayaran order. Lalu ketika pembayaran sudah terverifikasi, maka akan dibagi prosesnya yaitu service dan juga ada course, di mana kalau service maka tim admin bertugas untuk memberikan tugas kepada tim service sesuai dengan keinginan user, di mana nantinya admin juga akan menyerahkan dan mengirimkan data user ke tim service. Sedangkan kalau course, admin bertugas untuk memberikan akses terhadap akses website dari pengguna. Lalu selanjutnya ada trainer dan juga service team, di mana trainer dan juga service team ini akan menerima penugasan sesuai admin, lalu dibagi prosesnya menjadi dua, yaitu service dan juga course, di mana service itu yang bertugas nantinya adalah tim service, di mana tim service ini menerima data dan informasi mengenai user, lalu tim service menyiapkan perlengkapan, lalu tim service menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh user, lalu tim service melakukan jasa dan juga mengedit hasil jasanya, lalu mengirimkan hasil kepada pengguna yang sudah melakukan order. Sedangkan yang course ini akan dilakukan oleh trainer, di mana trainer ini nantinya akan menerima data user, lalu memberikan pelatihan kepada user sesuai yang diinginkan. Baik, berikutnya ada Communication Management Plan. Di sini kita bisa melihat ada beberapa kolom, terdapat deliverable, recipient, delivery method, schedule, who's responsible, and goal. Jadi, project status report ini, resipiennya adalah project team dan project sponsor. Delivery methodnya kita menggunakan meeting, dan schedule-nya adalah weekly. Lalu goal-nya ini bertujuan untuk mereview project dan mendiskusikan status dan potensi permasalahan yang terdapat dalam project. Berikutnya ada tim stand up, resipiennya juga sama, project team dan project sponsor. Delivery methodnya kita menggunakan Discord, lalu dilakukannya weekly. Goalnya melakukan diskusi tentang progress project dan apa yang telah dilakukan tim saat melakukan project. Lalu berikutnya adalah task progress update. Resipiennya juga sama seperti yang tadi, delivery methodnya menggunakan line app. Schedule-nya adalah 3 kali dalam seminggu. Lalu goal-nya sendiri adalah membagikan progress project dan project task. Berikutnya adalah stakeholder update. Resipiennya adalah stakeholder. Delivery methodnya menggunakan meeting. Schedule-nya adalah weekly dan tujuannya melakukan update mengenai project terhadap pada stakeholder. Dan yang terakhir adalah post-implementation meeting, resipiennya adalah project team dan project sponsor. Lalu delivery methodnya menggunakan meeting dan schedule-nya adalah at the end of the project. Jadi di sini kita mendiskusikan apa yang berhasil dan apa yang gagal saat melakukan project tersebut. Oke, selanjutnya merupakan risk management plan atau risk breakdown structure. Risk breakdown structure atau RBS sendiri merupakan sebuah proses mengenai analisa atau prediksi mengenai sebuah resiko yang berkemungkinan terjadi kepada perusahaan di masa yang akan datang. RBS untuk OpenSky sendiri terdiri dari 3 level. Yang pertama ada level management, industri, product engineering, dan eksternal. Lalu pada level kedua
akan dibagi lagi pada tahap manajemen menjadi corporate, resource, communication, strategi, safety, and healthy supply chains. Lalu pada aspek industri dibagi menjadi market, lalu pada aspek product engineering dibagi menjadi design, requirement, engineering, specialties, dan pada aspek eksternal dibagi menjadi 2, environment dan country. Dan pada RBS level 3 merupakan bagian-bagian dari aspek-aspek yang telah dibagi dari RBS level pertama. Dengan skala yang paling tinggi yaitu very high dan yang paling rendah adalah low. Range cost pada OpenSky sendiri dimulai dari 30 juta ke bawah dan paling kecil sebesar 3,2 juta rupiah. Selanjutnya terdapat procurement management plan dari OpenSky, di mana terdapat 6 produk atau jasa ataupun barang yang diperlukan dari OpenSky, di mana 3 pertama ini merupakan keperluan mendasar dari OpenSky, di mana diperlukan hosting, maintenance website, dan juga database website, dan juga akses website, di mana ketiga hal ini ditanggung-jawabi oleh admin dan juga programmer. Lalu di sini terdapat price dan cost dari ketiga produk atau jasa tersebut, di mana pengirimannya yaitu OpenSky address. Sedangkan 3 hal lainnya ini diutamakan untuk user, di mana course online maka akan ditanggung-jawabi oleh admin. Lalu dengan cost yaitu 500.000, dan juga di sini terdapat course offline di mana tanggung jawabnya juga admin dengan cost 750.000. Lalu yang terakhir terdapat penyewaan jasa dengan tanggung jawab admin dan juga dengan rentang harga dari 5 juta sampai 20 juta. Di mana ketiga hal ini untuk penyampaian jasa atau produknya disesuaikan dengan pemesanan atau yang diinginkan oleh user. Lalu delivery tempat pemesanannya juga disesuaikan dengan keinginan user. Sekian presentasi dari laporan Project Management Plan kami beserta langkah-langkahnya, kemudian akan dilanjutkan oleh tim mockup untuk menjelaskan mockup website dari OpenSky. Silakan tim mockup. Ya, selanjutnya merupakan prototipe dari website OpenSky itu. Ini merupakan tampilan landing page dari OpenSky, yang merupakan tampilan utama saat klien baru masuk ke dalam situs OpenSky. Lalu klien bisa langsung login atau register jika belum mempunyai akun. Jika sudah, dapat melakukan login dengan email dan password yang telah diregister. Lalu, ini merupakan tampilan homepage dari situs OpenSky. Bisa dilihat ada penawaran mengenai paket-paket foto dan penawaran mengenai mata kuliah. Aduh, cut ya. Gue nggak ngomong mata kuliah, gue salah. Dari sini. Lalu selanjutnya setelah melogin atau register, Anda akan langsung masuk ke tampilan homepage OpenSky. Dan di dalam OpenSky homepage itu terdapat paket-paket foto OpenSky, lalu ada What My Client Are Saying yang merupakan tanggapan dari klien-klien yang telah bekerja sama dengan OpenSky itu sendiri, lalu juga ada penawaran mengenai course-course yang kami sediakan. Lalu jika penasaran dengan paket kami, bisa langsung mengklik Our Package, lalu akan tampil list mengenai paket-paket yang ada di OpenSky. Terdiri dari 6 list dengan harga yang berbeda-beda tentunya, dan dengan prosedur yang berbeda-beda juga. Lalu misalnya jika ingin memesan, bisa langsung klik saja dan klien dapat mengisi informasi yang diperlukan
dan memilih payment method atau metode pembayarannya serta melengkapi alamat dan tanggal pelaksanaannya. Lalu jika selesai mengisi informasi tersebut dapat melakukan continue dan akan muncul sebuah pop-up mengenai order akan sukses apabila payment telah terverifikasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam our course yang merupakan daftar pendidikan fotografi dari OpenSky. Nah, ini merupakan tampilan homepage untuk course di OpenSky. Terdiri dari 2 jenis pendidikan, ada online class dan on-site class, yang tentunya dengan harga yang berbeda. Apabila mengeklik on-site class, kita dapat mengisi informasi yang diperlukan dan memilih metode pembayaran sama seperti kita memesan paket foto. Lalu juga akan ada tampil pop-up. Lalu jika kita mengeklik on-site class, sama juga seperti online class. Oke, lalu di sini ada menu class yang jika kita klik kita akan masuk ke dalam sebuah situs e-learning dari OpenSky itu yang disebut Sky Course. Ini merupakan tampilan dari daftar-daftar matkul yang telah didaftarkan oleh klien seperti basic fotografi. Jika diklik akan muncul jadwal-jadwal kapan akan dilaksanakan kelas tersebut. Oke, selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai tampilan menu untuk admin. Baik, berikutnya adalah bagian dalam sisi admin. Jadi di sini kita bisa lihat ada admin login page, di mana kita meminta email dan juga password. Lalu kalau misalnya kita enter, ini adalah bagian home untuk tampilan admin. Jadi di sini kita bisa lihat beberapa package-nya, dan juga ada 2 course, yakni online course dan on-site course. Kita akan mulai terlebih dahulu dari sisi admin untuk package. Jadi ada contoh di bagian package, misalkan di sini ada wedding package. Di sini terdapat recent registration-nya. Jadi terdapat beberapa nama-nama yang baru saja mendaftarkan di website kami atau OpenSky agar admin untuk memverify pembayaran sang user, tinggal memilih verify, lalu akan muncul sebuah pop-up dengan detail-detailnya seperti full name, lalu pemilihannya foto atau videografi, harganya berapa, package-nya apa, emailnya, phone number-nya apa, lokasinya di mana, date and time-nya berapa. Dan di sini ada verify payment. Di sini kita bisa decline atau accept payment verification-nya. Jadi kalau misalkan admin memilih untuk memverify payment sang user, di sini kita bisa melihat sudah ada tertulis verify. Tetapi jika misalkan admin terdapat kesalahan dalam melakukan verify, di sini kita bisa klik ulang lagi dan muncul lagi pop-up-nya dan akan terdapat 2 pilihan lagi untuk decline dan juga accept. Berikutnya kita akan masuk ke dalam bagian admin untuk sisi course. Jadi di sini kita bisa lihat recent registration-nya ada terdapat di bagian photographer dan juga ada videographer. Kalau misalkan mau verify, tinggal klik verify dan akan muncul sebuah pop-up di mana terdapat harganya 500.000 per month. Lalu ada course-nya mau apa, emailnya apa, dan phone number-nya apa. Sama seperti tadi juga, kita bisa melakukan verify di sini. Jika sudah di-verify akan ada tulisan verified, dan kalau misalkan terjadi kesalahan bisa diklik lagi. Dan bisa kita ubah menjadi denied. Sekian presentasi dari kelompok 5 OpenSky mengenai Project Management Plan dan juga mock-up dari website OpenSky. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.